Misterinya itu lebih ke kesadisan dan kebencian, dan lebih dalam lagi tidak suka melihat manusia menyambungkan keharmonisan gitu, seperti itu. Kenapa kamu? Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Tarik. Kamu tenang. Tenang. Dan ketika dia udah tahu, dia Enjoy. Hei, itu kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami AW Horor. Masih dalam cerita yang sama, penelusuran. Kami sekarang penelusuran di tempat yang baru. Kan kemarin baru-baru juga. Ya. Cuman ini baru karena lebih dalam. Kita masuk dari tempat pintu masuknya itu lebih dalam. Pelosok. Sangat terpelosok dan jarang sekali manusia lewat sini. Jadi kalau untuk tempat ini ya lumayan mistis, lumayan seram, dan lumayan auranya juga tinggi karena kita juga pendatang baru di tempat ini. Tempatnya juga ya seperti sekarang ini dah, lumayan cocok untuk kita explore malam ini. Ya, dan juga kami di sini mengucapkan terima kasih kepada fans-fans AW Horor yang sudah mengedit tanpa kita bayar atas dasar keikhlasannya sendiri. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini juga kita memulai dengan rasa. Tadi topik sudah mengucapkan rasa. Apa yang dia rasakan sudah belum? Sudah. Kembali dengan yang aku rasain di tempat ini, ya karena mungkin auranya sangat pekat sekali, jarang sekali didatangi oleh manusia-manusia yang datang di tempat ini. Ya, sangat jarang karena memang betul-betul terpelosok di tempat ini. Dan mungkin juga kita di sini bisa tetap berhati-hati menjaga keselamatan karena posisi tempat ini agak curam ke bawah. Kita nanti ini karena opening aja di sini. Ya, betul. Karena opening aja di sini karena tempat main kita nanti ada. Untuk yang aku rasain di sini mencekam dan auranya sangat kental. Dan di sini terbagi positif dan negatifnya. Tapi lebih dominan ke negatif. Kalau sosok-sosok yang besar, tadi aku datang disambut dengan sosok nenek-nenek. Di sini sangat seram sekali. Nenek-nenek tadi pas di parkiran motor, tadi kita parkir motor, aku disambut dengan Sigit, tadi juga disambut dengan nenek-nenek. Itu kami saling bertatap muka dengan Sigit, nengok macam mengkode, nampak nggak sih? Makhluk gitu kan. Nah itu. Tapi nenek-nenek itu memang kayak lebih ke negatif ya. Aku yang ngerasain negatif. Ini kayaknya aku ngerasain dia ada di belakang kameramen. Jadi yang jelas pada intinya ya tempat ini ya berbahaya gitu. Berbahaya untuk kita semua manusia. Tempatnya juga ya banyak kayak jurangnya gitu. Ya, banyak jurang, banyak lubang. Dan pohon-pohon besar juga di sini banyak. Ya, semoga kalian suka dan kalian tetap dukung kami dengan apa yang kami lakukan. Kami tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang kami lakukan. Ya, sangat betul. Jadi tetap dukung kami, bantu kami ke 100.000 subscriber yang pertama.
Terima kasih untuk semuanya. Udah ada yang lupa kita ya. Iya, tadi kelupaan, sorry guys. Bagi kalian fans AW horor, Bang AW, kalian menanyakan dia keberadaannya di mana. Dia sekarang lagi mensketsa salah satu atau beberapa mungkin sosok di tempat ini yang sangat penting yang akan coba kita gali. Oke, jangan kemana-mana, tetap di AW horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke channel YouTube kita AW Horor. Terima kasih untuk kalian semua ya yang udah sampai saat ini terus mendukung kami di titik ini. Jadi malam ini ya sekedar kami mencari tahu atau menggali misteri yang ada di daerah sini yang lumayan tempatnya lumayan agak jurang atau ekstrim. Mungkin kalau untuk pendapat dari Bang Odi gimana? Jadi tetap harus berhati-hati main di tempat ini karena memang banyak pohon-pohon besar dan kondisi tanahnya dia curam ke bawah. Nah, jadi untuk yang lain, untuk tim backup atau untuk yang main tetap hati-hati. Itu aja. Mungkin kita mulai dari rasa. Seperti yang topik bilang, di sini kita coba menggali sebuah cerita tentang tempat ini, yaitu yang akan coba kita jadikan sebuah pelajaran untuk kehidupan kita. Mungkin kita bisa mulai dari Bang Topik dulu. Coba Bang Topik bisa diungkapkan dari awal kita opening tadi. Oke guys, sebelumnya dari awal kita mulai masuk dari depan karena juga jalannya yang sangat jurang atau seram gitu kan, yang untuk diri saya sendiri saya merasakan banyak yang ngikuti saya gitu, dan sampai di tempatnya ini juga saya kayak melihat satu sosok yang sangat besar, seram, juga kayaknya mau marah gitu, matanya merah ya. Mungkin ya saya juga udah agak sedikit menahan gitu ya. Jadi mungkin menurut saya juga terasa terganggu gitu karena saya kayak diserang terus gitu berulang kali. Mungkin kalau untuk dari saya ya itu, kalau untuk dari Bang Awe kita lari ke ini dulu, ke Bang PI dulu. Bang PI. Kira-kira apa yang dirasakan, coba agak tenang dulu. Karena dari tadi, dari kita awal masuk, Bang PI ini udah mulai kayak gelisah ya di tempat ini. Iya, kayak gelisah gitu Bang, karena yang pas kita masuk itu, ya aku melihat di sini kayak makhluk tuh besar semua di sebelah sana. Itu tinggi kayak ada yang bertanduk gini Bang. Tanduk itu ada yang kayak satu, cuman dia kayak natap merah kali waktu itu. Ya. Matanya merah. Iya merah kali. Untuk rasa gimana sekarang? Ya kayak rasa ya susah gitu nak ngomong Bang. Jadi rasanya kayak susah untuk Kayak diungkap. tertekan gitu ya. Oke. Bisi aja nih kalau Ya. susah. Ada lagi? Ya, itu. Oke, kalau untuk kembali ke aku, kalau untuk aku ya yang kurasain, aku sedikit mual, terus muka aku panas, pusing, dan sekarang aku keringat dingin. Untuk rasa yang kurasain itu lebih kayak ditarik untuk ya banyak emosinya sekarang nih. Nggak tahu kenapa emosi untuk entitas tadi pas pertama datang itu ada disambut dengan nenek-nenek. Untuk yang di sini jauh dari parkir motor kita tadi, untuk di tempat ini aku ngerasain energinya sangat besar ya, terutama untuk negatif dan banyak penolakan. Dan barusan ada yang jalan di belakang, banyak penolakan di tempat sini. Dan di sini banyak berbagai macam makhluk, sehingga aku agak sulit memilah mana yang harus kita tarik untuk bisa bercerita dengan kita gitu, untuk membantu kita menggali. Tuh. Jadi dari energi yang kurasain dari sebelah kiri ke atas itu agak lumayan besar ya. Mungkin kalau dari aku itu, mungkin yang terakhir untuk Bang Awe bisa coba menyimpulkan semuanya
Dan Bang Awi tadi juga sketsa gambar. Gambar ada beberapa entitas makhluk mungkin. Dan mungkin ada penolakan atau ada paksaan untuk kita gambar. Mungkin Bang Awi bisa menceritakan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jadi memang benar apa yang dikatakan semuanya kalau untuk apa yang terjadi dari topik PI sama Bang Odi. Dan satu mungkin yang pertama aku buka, mungkin yang dibilang topik itu dia lebih agresif, dia yang dari tadi tidak terima. Dan kalau yang aku rasa di sini dia cukup lama dan dia sering bertempat tinggal atau sering berdiri di daerah lahan yang kita parkir motor. Oh, di depan tadi ya? Karena tadi waktu kita mau ngeliat table papan, dia udah nyambut di situ. Gitu. Terus yang kedua, dan di sini juga lebih banyak perkampungan ketimbang kerajaan, gitu. Dan kerajaan mungkin di bagian ujung, sangat ujung. Tapi di sini berbagai banyak jenis perkampungan yang berbeda-beda. Salah satunya mungkin perkampungan yang mungkin sosoknya tadi udah dijelasin sama PI. Dia berada di sana dan tempatnya lebih ke sangat gelap dan auranya sangat hitam keabu-abuan gitu. Dan kalau dari sini ke sini kan dia nembak terus nih, makanya dari Bang Odi sama PI dan kerasa juga sampai di sini mereka mempunyai sifat yang tidak mau ada lebih dari antara mereka gitu, lebih kuat dari antara mereka, padahal kita kan tidak menonjolkan itu juga. Iya, betul. Dan kalau untuk sosok yang dibilang sama Bang Odi tadi, ada sketsa beberapa sosok ya benar. Dan penolakan kayak lebih ke mereka kayak welcome digambar. Ada juga tadi salah satunya mau digambar tuh yang dibilang topik, cuman itu yang sangat nolak. Jadi mana yang masa bodoh aja, kayak lebih oh ya udah dia mau gambar aku silakan, tapi tetap aku mau baik, aku mau jahat itu tergantung aku. Oh, gitu. Dan tadi dapat beberapa sketsa ya, mungkin yang tadi itu ada tadi Mas PI gambar ya. Iya, Mas PI. Tolong dijelasin. Mas PI tadi ada beberapa menggambar sketsa. Tolong dijelaskan Mas PI. Oh, itu Oke, inilah sketsa yang digambar sama Bang Awi tadi. Enggak, kau yang gambar. Tahu Bang. Jelasin. Jelasin aja. Tidak benar. Oke guys. Oke guys, inilah beberapa. Aku punya berapa? Ngomong Bang. Nah, boleh susah. Oke, udah pegang aja. Jadi ada salah satu sosok, mungkin PI karena dia jarang di depan ya, dia agak grogi. Ada salah satu sosok yang pertama aku gambar ini. Ini bentuk kulit berbentol-bentol seperti ingin meletup-letup. Cuman kayaknya memang dari sisi dia memang seperti itu karakternya, mempunyai kulit yang aneh gitu. Dan dia laki-laki. Dia punya perkampungan di sebelah sini kiri, nggak jauh dari tempat kita berdiri ini. Dan dia sangat sensi. Cuman dia menyatakan sangat mau kalau untuk menunjukkan wujudnya. Dia selalu mencari cara untuk bagaimana dia terlihat gitu. Terus yang kedua, sosok orang tua yang dibilang tadi Bang Odi, nenek-nenek ya. Tadi dia juga yang cukup berani untuk langsung beradaptasi kepada kita dengan dekat ini. Dan dia memang, nenek ini seperti mempunyai kebencian. Mungkin kebencian itu kepada anak-anak muda ataupun yang lebih mudah dari dia gitu. Seperti itu yang aku dapat, kebencian sesama manusia tapi seperti cucu gitu. Dan ini pocong ini masih muda ini, bisa bilang di kalangan remaja. Dia sangat jahil. Jadi ketika aku di depan sendiri dia coba meludah, cuman alhamdulillahnya kita yakin dengan bacaan yang kita imani kayak bismillah, mementalkan itu semua. Dan salah satu perempuan ini dia random sebenarnya, dia bisa di sini dan bisa di depan. Dan wanita ini mengikuti tadi kita di waktu jalan masuk, dan dia mengikuti, dia paling terakhir itu si Rehan sama si PI. Dan dia ini penuh dengan hal-hal misteri. Misterinya itu lebih ke kesadisan dan kebencian
dan lebih dalam lagi tidak suka melihat manusia menyambungkan keharmonisan dan kasih sayang, silaturahmi gitu. Jadi dia punya dendam dan mereka semua panas, cuman panasnya itu dibilang tidak sama, ada yang 1, 2, dan 3, ada 10 gitu. Seperti itu. Kenapa kamu? Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Tarik. Kamu tenang. Kamu tenang gitu. Tenang. Gimana? Kamu berada di raga teman kamu? Masukkan lantas ya. Permisi, 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 permisi. Apa? Kenapa? Kenapa bisa masuk kayak gitu? Buat apa kemari? Saya mencari cerita. Cerita apa? Cerita yang untuk dijadikan pelajaran. Ini bukan tempat cerita. Bagaimana bisa mengatakan seperti itu? Ya, ini bukan tempat cerita. Kami tak bercerita di sini, kami mencari cerita. Sudah Kami aku mencari bilang, tidak ada cerita. Ada. Dari mana kau tahu ada cerita tempat? Kalau ada bagaimana? Coba ceritahu bagaimana. Tidak ada cerita di tempat ini. Dari kamu masuk ke raga ini bisa kami jadikan cerita. Cerita apa? Ya. Lebih baik kamu tenang, jangan sakiti raga-raga teman kami. Coba lebih tenang lagi. Apa yang kamu inginkan? Pergi. Pergi. Kami akan pergi setelah semuanya. Jangan sampai kalian membuat kericuhan kampung ini. Kami tidak membuat kericuhan. Dengan Tak kedatangan ada sama kalian, sekali niat seperti itu. itu membuat kericuhan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa? Bertanggung jawab dalam hal apa? Sudah aku katakan, Kami tidak membuat kericuhan. jika ada kericuhan, siapa yang akan bertanggung jawab? Jika tidak ada bagaimana? Jawab saja. Jika tidak ada bagaimana? Pasti ada! Tidak akan ada. Karena yang membuat kericuhan kalian sendiri. Kau yang akan jadi. Ya, baik, 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 baik. Bagaimana? Jika tidak ada bagaimana saya katakan? Pasti ada. Tidak Percaya. akan ada. Kalian sendiri yang membuat kericuhan nih. Seperti itulah contohnya. Apa yang kalian maksud ini coba? Dari mana aku membuat kericuhan? Ini, tengok nih, kericuhan dalam hal manusia nih, seperti ini. Masuk ke raga manusia dengan cara memberontak. Aku hadir di tempatku sendiri. Tidak, kamu nggak hadir. Ini tempat kamu sendiri, bukan hadir namanya. Ya, karena ini tempatku, kalian yang hadir. Berarti yang kamu katakan kamu hadir di tempat kamu sendiri, berarti bukan tempat kamu dong kalau kamu Ini hadir. tempatku. Nah, terus mengapa kamu katakan kamu hadir? Ini tempatku. Enggak. Kami nggak membuat kericuhan. Hei! Lepaskan! Enggak. Mana yang lain? Jangan apa nyok. Berat. Mau kemana? Kamu bawa raga temen kamu mau kemana? Apa yang kamu inginkan ini apa sekarang, Mbah? Kalian pergi. Ya, baik. Kami akan pergi dari tempat ini. Baik. Kami akan pergi dari tempat ini. Baik. Nah, dengan kedatangan kami, apakah Mbak ini merasa terganggu gitu? Ya, sangat terganggu. Ya, benar, sangat terganggu karena kami juga baru di sini. Dan kedatangan kami di sini kami tidak mencari keributan gitu. Kalau boleh tahu kamu nih yang ada di mana gitu? Oke, baik. Jadi kamu udah berapa lama di sini? Saya sudah ribuan tahun di tempat ini. Ya, sudah ribuan tahun, berarti sudah sangat lama gitu. Bisa dibilang kamu orang yang sangat disegani juga gitu. Jadi kalau kami ingin mencari tahu gitu, tempat ini itu apakah sering terjadi hal-hal yang tidak manusia inginkan gitu, atau kalian sering mengganggu yang ada orang di sini gitu,
Ya, itulah yang terjadi. ya terima kasih sebelumnya. Ada apa dari tadi kamu lihat kesana terus? Ada yang mau hadir. Siapa? Golongan kamu. Bukan. Berarti kamu hanya sendiri. Dia sangat tidak suka dengan kehadiran kalian. Mari kutunjukkan. Baik. Kami ya. Di sini aja, nggak apa-apa. Dia meminta. Minta. Tak. Udah, kamu berada di raga teman kamu. Kamu kalau mau nunjukin, gak usah pakai raga teman. Gak usah pakai raga teman kami. Turunkan suara bicaramu. Ini tempatku. Nggak bisa. Kamu yang dari tadi memberontak. Siap menanggungnya. Ya, siap. Kau siap menanggungnya. Siap. Kau berhati-hati. Di mana aku nih? Ayo, tunggu dulu, Bang. Oke, jadi sedikit banyaknya ada penjelasan dari yang akan ku jelaskan. Jadi mungkin sosok tadi masuk karena dia memang golongan dia arogan dalam istilah mungkin sama yang kayak kita bahas. Mereka mempunyai sifat-sifat yang ada yang sifat yang tidak ada yang boleh lebih kuat ketimbang aku, begitu juga dan seterusnya. Dan posisi ini mungkin dia lebih ke makhluk yang golongannya menengah dan sulit untuk diajak berbicara dalam hal tenang, dan dia juga menginginkan sebenarnya kita bisa berdialog cukup lama sama dia, cuman bagaimana dari sisi kita dan sisi dia itu tidak cocok untuk berbicara karena dia mempunyai kadang kemunafikan ataupun kelicikan yang tiba-tiba menyerang. Cuman dia menginginkan sesuatu juga dari yang kita lakukan, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi gini, Bang Awe ya, saya sedikit mau menanyakan. Tadi kan Bang Awe kan menjelaskan sedikit banyak tentang perkampungan di dalam ini. Jadi kalau menurut Bang Awe ini gimana? Menurut dalam tempat hutan ini apakah ada kayak perkampungan bunian gitu? Ya, kalau untuk bunian, kalau yang pertama untuk jin ya memang pasti banyak. Cuman kalau untuk bunian, mereka mungkin kalau yang aku rasakan untuk saat ini berada di ujung, cuman belum terlihat gitu. Tapi yang si topik bicarakan memang ada bunian, cuman kayaknya dia belum sampai ke sini ataupun tidak mau ikut campur, kita nggak tahu juga nih. Seperti itu. Ada apa Anda menanyakan kampung bunian? Nah, saya kayak merasa terkontak aja gitu. Ya. Mungkin tadi waktu ini keributan yang terjadi dengan salah satu sosok yang masuk, mungkin makanya tadi aku tuh di belakang tuh ada yang kuwas-waskan di sini. Nah, pas pulang aku bilang kayak gitu tadi, dan aku was-waskan di sana gitu. Sebenarnya saya was-was itu juga bisa kita ambil baiknya, kita harus berhati-hati, cuman jangan terlalu didalamkan seperti itu. Dua sisi ini yang aku harus berhati-hati gitu. Yang mungkin di sana yang bunian itu, dan di sini aku nggak tahu tadi waktu sosok itu sebelum keluar juga dia menyampaikan sesuatu, cuman aku agak kurang dengar nih apa dia sampaikan. Dia mau apa tadi, dia kesini terus mau atau dia mau apa? Jadi maaf aku potong, sedikit tertinggal. Awal mula tadi kita pembukaan yang kefokusan kamera kita terganggu, itu mungkin dari dia karena dia belajar dari sana, dan itu suatu penolakan yang kita bilang halus dari dia
sehingga membuat kefokusan kamera kita tuh blur terus. Terus untuk sosok yang dibilang dia tadi masuk, ada satu sosok yang dari sebelah sini. Dari pandangan aku yang ku nampak, yang salah satu sosok yang digambar. Yang mana? Yang apa ya? Yang ngikutin dari depannya. Yang kepalanya terbalik gitu ya? Perempuan. Ya, wanita. Itu kepalanya memang terbalik ya? Iya. Ya itu. Itu Itu sih. kalau yang agak aneh sih. Dia juga kalau terbang ya terbalik. Maksudnya kayang, terbangnya kayang. Itu sih. Itu aja yang ditinggal. Tapi memang energinya, lumayan. Karena aku kira juga Aku ini bang, kayak dengar kayak gemelan itu, kayak kayak main gemelan gitu dia. tenang. Kamu bisa tenang? Bisa jelaskan apa tujuan kamu hadir atau masuk ke raga teman kami? Siapa yang kami bawa? Maksudnya yang mana? Siapa? Pendamping Pendamping. dari yang halus-halus. Oh, itu teman kami. Kenapa? Bisa kita berdialog? Kalau boleh tahu, kamu dari sebelah mana? Oh, dari sebelah sana. Aku yang ada di bawah. Oh, jadi sosok yang digambar itu ya, kan? Iya. Oke. Itu apa? Yang golongannya. Bisa kita berdialog sebentar? Kedatangan kami ke sini tidak ingin mencari kericuhan atau keributan di tempat ini. Kami hanya mencari sebuah cerita, menggali cerita yang ada di tempat ini, untuk kami jadikan sebuah pelajaran di kehidupan kami. Apa yang ingin kau berikan? Kami tidak akan memberikan apa-apa. Emang kalian terbiasa ya diberikan sesuatu baru bercerita gitu? Jelas. Oh, sudah pernah ada yang datang dan mereka memberikan apa? Tumbalnya dalam dupa. Oh, mewangian itu ya. Setelah itu baru kalian memberikan apa yang mereka mau. Oh, kalau itu kami tidak bisa memberikan. Nggak mungkin maksud beliau ini, kalau kita mau tahu lebih lanjut, kita harus cari tempat. Mungkin kita ke tempat dia, tetapi kita harus bawa adab-adab yang dia terapkan. Entah kopi, entah dupa atau apa gitu. Cuman beliau ini keluar dari sarangnya. Ini keluar dari sarang. Oke. Baik. Kalau begitu kami tidak ada membawa apa yang kamu inginkan. Kami merangkul semua, apapun yang di sini gitu, yang kami tahu pada tempat ini hari ini. Adakah sedikit dari kamu saat kamu keluar ingin sesuatu yang disampaikan? Tempat ini sangat berbahaya. Baik. Berbahaya dalam apa? Hal apa? Baik, salah satu itu terkena sentakan. Mungkin itu salah satu sosok, mungkin dari teman dia yang menyambar. Bahaya dalam hal apa bisa kami tahu satu ataupun sedikitnya? Tidak sembarangan orang yang masuk ke tempat ini. Kalian termasuk orang yang sangat pemberani.
Banyak orang lewat. Selalu diganggu. Itu yang mengganggu dari sosok yang mana? Dari belakang sana. Ya, mengganggunya dalam hal bagaimana? Seperti apa? Ketawa. Menangis. Terlihat. Oh, teriak. Teriakan. Apa ada yang sampai memberikan wujudnya kepada manusia itu? Tidak gampang. Kecuali kalau boleh tahu apa pantangan untuk masuk ke tempat ini? Atau ya pantangan lah. Perempuan tidak boleh. Perempuan haid tidak boleh masuk ke tempat ini. Jika dia masuk dalam keadaan haid, apa yang terjadi kepada dia? Bisa hancur, ataupun bisa mereka jahilkan, ataupun mereka bisa marah. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, kamu ada berapa golongan di tempat ini? Ada 4. Kamu termasuk yang penguasa dari antara 4 golongan? Oh, jadi dia termasuk kepala dari 4 golongannya, dia yang tertua atau dia yang kepalanya. Oh, kamu berada di bawah sana. Dia memandang kawasan di sebelah sana. Oh, kawasan kamu sebelah sana. Iya. Oh, kenapa kamu bisa hadir ke sini? Karena anak ini. Si Topik ini mengikuti panggilan. Oh, dia menariknya. Ya. Ya, oh iya. Baik. Terima kasih atas sedikit cerita atau ya cerita lah bisa dibilang, sedikit cerita dari tempat ini sudah diberikan ke kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Tapi apa yang kamu minta belum dapat kami berikan. Ya, karena setiap malam di sini. Oh, mungkin itu yang dibilang PI. Itu yang dibilang tadi PI suara gamelan ya. Itu dari mana? Dari mana sana? Dari atas. Hah? Siapa yang nyinden itu? Ratu. Seorang ratu. Oh, berarti di sini tempat tinggal salah satu seorang ratu atau bersama kelompoknya. Seperti kerajaan. Baik. Sering ratu itu datang ke sini. Nampaknya kayak apa yang dia tuju kalau dia datang? Apakah di sini ada wilayahnya atau ada sesuatu yang dia inginkan? Menurut kamu nih? Saya sangat tunduk kepada dia. Oke. Iya. Terima kasih atas Terima pendapat. kasih baik atas penyampaiannya. Kalau sudah kamu boleh keluar. Kalian boleh pergi dari sini. Baik, kalau sudah selesai kami akan pergi. Terima kasih. Terima kasih. Karena dia nanti bakal turun. Ya, Siapa? ratu itu. Oh, ratu. Kalau kita berlama-lama, nanti ratu itu akan turun. Ratu siapa namanya? Apa ada penyebutan? Kalau boleh tahu, ratu itu biasa disebut dengan ratu apa? Hah? Ratu Rini. Ratu Rini. Oke. Baik. Baik, sosok itu setelah menyebutkan nama makhluk yang disebut ada namanya atau julukannya, dia langsung keluar. Dudukkan.
Ya, jadi tadi ada juga tim PI bilang ada suara gendang gamelan. Kayak ada orang yang mau nari atau nyinden. Oke. Dari topik tadi dikendalikan. Jadi dari si topik tadi dikendalikan, aku ngelihat banyaknya cerita dari sosok itu. Cuman cerita yang begitu dalam tentang wilayah ini. Intinya mereka masih bersyukur tidak ada kehancuran yang terlalu parah gitu. Cuman tetap di mana posisinya banyak dari mereka mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Dan aku melihat juga ada yang sangat kejam, dan perkampungan mereka ini juga tak teratur bagaimana posisinya. Mungkin ada yang udah pernah damaikan mereka ataupun pernah bercekcok perang antara mereka semua gitu. Ada kuncian yang pernah membuat itu damai, cuman nggak tahu ya, bisa jadi si ratu itu kuncian di tempat ini ya. Iya. Oh, bisa jadi ratu. Jadi kayak aku tadi kayak mendapat itu pas aku mau keluar itu kayak gini gitu, kayak masih separuh gitu. Separuh tuh kayak ngelihat kayak dia kayak berdiri gitu di atas, kayak pas kita menyebutkan namanya dia kayak langsung seolah-olah kayak marah. Marah, disentak langsung sosok itu. Itulah bikin kayak aku kayak telepon. Oh, jadi sosok yang masuk ke topik tadi pas menyebutkan nama itu, ratu itu langsung menyentak makhluk itu gitu. Kayak untuk lebih kayak enggak usah lebih perjelas lagi lah gitu. Kayak marah gitu. Baik, salah satu sosok masuk di sini posisinya mungkin ada yang mau disampaikan, cuman kayaknya aku rasa dan lihat sosok ini cukup agak sulit diatur. Kenapa? Kamu tadi mau nabrak saya kan? Maaf, saya kan nggak nampak. Maafin nggak nih? Nggak dimaafin. Lain kali lihat. Ini Nek. Di sini Nek. Pulang. Belum pulang. Nek, Ya. maaf, bisa kita berbicara sebentar? Bentar, nyapu dulu. Nih. Sapuku di bawah. Jauh nih. Nggak ada yang Ini sapuku. Terima kasih. Kamu aus, kamu lihat. Bisa kita berbicara sebentar tentang tempat ini? Bisa kita bercerita? Tapi tidak boleh lama. Iya, baik. Saya mau bertanya. Tunggu. Pulang. Siapa itu Nek kalau boleh tahu? Mereka ini. Yang dari atas. Tujuan mereka datang untuk apa? Biasa. Ganggu ya nek. Berantem. Berantem dengan siapa? Kami. Ini udah berapa lama di sini nek? Sudah ribuan tahun. Berarti Ribuan tahun, berarti nenek memang penduduk asli di sini. Di situ rumahku. itu. Situ. Kalau boleh. Aku suka duduk di situ. Tempat nongkrong nenek di bawah situ. Aduh. Kalau boleh tahu nek, nenek meninggalnya karena apa? Kalau boleh kami tahu, mohon maaf. Sudah tua. Sudah tua, berarti tak Sakit. sakit usianya. Tapi kenapa nenek masih di sini? Justru kan kalau sudah meninggal. Banyak teman dulu. Nenek nggak sering diganggu dengan makhluk-makhluk yang tinggal di sini. Nenek marah lah. Kalau diganggu ya nek. Sapu bawah tuh. Sakti itu sapu. Takut orang itu. Sapu. Nenek memang memiliki sapu yang identik untuk nenek sendiri. Mereka memang sudah ribuan tahun, tapi duluan saya. Oh iya, baik.
Jadi saya. nenek dihormati dengan mereka. Oh baik. Oke, mengenai adakah sedikit cerita di tempat ini yang bisa nenek ceritakan untuk kami, yang bisa kami mengambil pelajaran ya nanti? Tempat ini sangat bahaya untuk manusia. Karena dulu aku hidup sebatang kara di tengah hutan ini. Dan berteman dengan makhluk-makhluk seperti mereka juga. Aku kurang lebih sama seperti kalian, mempunyai teman. Teman-teman yang halus seperti kalian. Apakah nenek ini merasa terganggu atau enggak apa-apa kami masih di sini? Terganggu. Karena kamu. Saya udah minta Kamu maaf. tadi situ depan. Kan hampir, belum. Saya mau bertanya tentang seorang ratu yang di atas. Oh. Ya. Tidak bisa. Bisa. Takut dia ke sini ya. Bukan. Jadi? Takut ada lagi peperangan di tempat ini. Oh baik. Berarti itu mereka ratu itu salah satu kuncian dari peperangan Bisa antar kampung jadi ini. seperti itu. Oh ya baik. Terima kasih. Karena aku tidak terlalu ikut campur dengan urusan mereka. Yang penting Jadi tempat. ketika mereka melakukan peperangan itu, nenek bagaimana di tempat ini? berdiam diri. Berdiam. Kalau boleh tahu nih, itu dalam hal apa mereka bisa konflik ataupun perperangan itu? Kekuasaan. Nenek jangan pukul-pukul gitu. Iya, dia bandel nih, hampir nabrak. Nenek. Kan hampir naik, belum. Jadi adakah pesan untuk kami? Iya, untuk melakukan kegiatan di tempat ini. Pertama saya datang, saya emosi. Emosi karena apa? Marah dengan kedatangan kalian. Iya, baik. Itu. Lalu kenapa bisa sedikit meredam amarahnya itu karena apa? Aku paham. Sebelum kalian datang, sebelum aku marah, aku coba melihat kalian dari jauh. Apa sebenarnya yang kalian buat? Kalian sama dulu seperti saya. Nenek, kalau boleh tahu nenek juga semasa hidupnya mempelajari ilmu hal gaib. Kalau dibilang mempelajari, iya, tapi sedikit. Lebih banyak diajarkan oleh makhluk-makhluk. Oh, jadi nenek mempelajari hal itu dari sosok yang tidak terlihat. Seperti itu. Oke, Nek. Nenek, kami sebelumnya minta maaf atas kegiatan yang kami lakukan di sini. Kami tidak ada niat untuk menghancurkan atau membuat kericuhan di tempat yang nenek tempati ataupun sosok-sosok lainnya. Tetapi kalian harus ingat, Ya, Nek. Baik. pasti ada pertarungan di tempat ini. Iya, terima kasih Nek atas penyampaian itu. Ingat, Akan lebih hati-hati lagi untuk kami. ingat, jalan pulang. Iya, baik Nek. Baik. Terima kasih atas pesan yang nenek sampaikan. Oke, Nenek. Jangan terlalu lama, Baik, Ya, Nek. baik Nek. karena dia akan datang. Baik, Nek. Terima kasih, Nek. Udah, Bang. Udah, Bang. Jadi dibuang lah, Bang. Udah, Bang. Kayunya, Bang. Tangan aku nih. Oh iya, Bang. Aduh. Sudah. Oke, mana Wawan? Oke, tadi yang masuk sosok nenek yang digambar tadi oleh Bang Awe tadi ya. Mungkin
ada amarah yang pertama kita datang. Karena mungkin dia hampir ini ya, karena kita nggak tahu jalur dia, istilahnya dia di situ, kita lewat aja nggak permisi gitu. Nah, itu dari salah satu rekan tim kita. Terus untuk itu nenek itu udah cukup lama dan tidak terlalu banyak tahu tentang tempat ini, tapi ada sedikit yang dia beritahu tentang tempat ini. Mungkin tadi yang berdialog mungkin ada siapa tadi yang berdialog? Hah? Sigit sama Lolo. Oke. Dan yang ada yang tertinggal sedikit sama aku itu ya, yang kusimpulkan tetap iya. Nah itu karena kalau kita lebih menggali dia atau sudah ada kedatangan dia, lebih kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tempat ini, kita nggak tahu. Itu yang bisa aku coba simpulkan, dan nenek itu sudah ya bisa dibilang ribuan tahun di tempat ini dan rumahnya tepat di sini. Sudah cukup lama ya, Bang? Sudah cukup lama, dan dia biasa kayak nyapu itu dari sini sampai ke depan sana, dan di situ tempat dia istirahat duduk gitu. Nah itu di tempat tadi yang apa Sigit tadi yang lewat di situ. Nah tempat Sigit. Nah itu. Jadi dia juga mau belajar. Amarah yang pertama kita datang itu hilang atau apa, seketika dia memandang ke arah kita semua, apa yang mereka cari dia mencari tahu sendiri, rupanya kurang lebih hampir sama seperti yang dia pernah belajar, dan dia juga diajarkan, tapi diajarkan bukan dengan manusia tapi dengan makhluk-makhluk yang teman-teman dia juga. Itu yang aku dapat. Intinya berarti dia tadi tuh marah cuman karena ketidaktahuannya aja. Ketidaktahuannya sampai dia coba berdiam diri dan memandang ke kita itu, gitu, kayak gitu. Ketika dia udah tahu, udah enjoy ya. Enjoy. Hei, itu Bang Wawan. Ya tinggalin aku sini. Oke, kamu bisa tenang? Kamu bisa tenang. Sama golongan. Lampu mantul. Tenang. Kamu bisa tenang. Kalian berdua bisa tenang. Bisa kita berdialog. Tenang. Tidak bermasalah. Apakah kalian satu golongan? Ya, kami harus tahu. Karena kalian memakai raga teman kami. Sangat berguna. Kegunaannya untuk kami ketahui. Ya, terus maksud kehadiran kalian apa? Tujuan. Ya, tujuan kami ke sini datang untuk menggali sebuah cerita yang ada di tempat ini. Ya. Apa? Penting. Alasannya untuk kami jadikan sebuah pelajaran, sehingga kami bisa tahu apa larangan dan apa yang tidak boleh sewaktu kami berada di tempat kalian. Maaf kalau kedatangan kami mengganggu kalian. Di sini tujuan kami hanya mencari sebuah cerita yang akan kami jadikan sebuah pelajaran di kehidupan kami, dan insya Allah bisa kami sampaikan kepada manusia-manusia lain yang datang ke tempat kalian, sehingga tahu tentang apa pantangan dan larangan sewaktu datang ke tempat kalian. Bagaimana? Kami tidak ada mencari keributan di tempat ini. Ada yang ingin kalian sampaikan kepada kami?
Karena pelajaran dan karena Tuhan, kamu tidak perlu tahu. Apa? Tidak lain daripada apa? Oke, sudah? Apa yang sudah? Ya, kalian hadir untuk apa? Jika kehadiran kalian hanya untuk membuat kekecauan, lebih baik kalian keluar. Karena kami tidak ada niat untuk macam-macam di tempat ini, hanya mencari sebuah pelajaran atau cerita yang insya Allah mungkin bisa kami bagikan kepada manusia-manusia lain, sehingga cukup juga bisa menghargai adanya kalian di tempat ini, mengetahui mereka yang ingin tahu, dan bukan urusan kami untuk mereka yang tidak ingin tahu ataupun percaya tentang kehadiran kalian atau adanya kalian di tempat ini. Setidaknya kami sudah membantu atau memberitahu manusia-manusia lain bahwa kalian tuh ada sebenarnya. Jika tidak ada lagi yang ingin kalian sampaikan, kalian boleh keluar. Ya. Ya, itu bagi kalian yang kalian tahu. Ada juga oknum-oknum atau beberapa manusia yang tidak percaya dengan kehadiran kalian. Terus bagaimana? Tidak ada anggapan. Keimanan. Pelajaran itu udah ada pada tubuh kita. Jadi terima kasih atas pelajaran yang kamu berikan kepada kami di tempat ini. Di situ juga teman-teman ya yang penonton bisa kalian pelajari di sini bahwa mereka itu memang ada. Cuman yang tidak percaya atau kita bilang yang tidak percaya itu yang mereka katakan tidak ada keimanan atau tidak ada apa namanya itu kepercayaan mereka terhadap mereka. Oke, mereka coba bertarung ya di tempat ini. Buat hati-hati karena mereka tidak sembarangan. Energi mereka sangat besar dan harus dihadapi dengan kepintaran kalian. Untuk tim backup tetap berhati-hati dan tetap jaga. Awas hati-hati ya. Jangan mundur, jangan mundur. Oke, di sini coba Rehan menghandle sosok yang masuk ke Bang Awe dan hati-hati Rehan kalau misalnya tidak apa. Git itu bantu dulu si Lolo tuh. Itu kamera tuh ambil Git. Ini udah. Enggak, maksudnya kasih ini dan kolom kamera. Oke, di sini coba terjadi ini ya. Sedang terjadi perkelahian atau keributan yang mungkin mereka tidak terima dengan kedatangan kita di sini. Jadi harus rekan-rekan tim backup juga tetap harus berhati-hati. Jangan terlalu dibawa banyak diam. Tanyakan apa yang mereka mau. Jangan terlalu terlalu banyak diam. Nanti membahayakan rekan-rekan kita yang dirasuki oleh mereka. Jika mereka ingin perkelahian atau keributan, coba Ngomong, jelas. Salah satu sosok yang masuk ke Bang Awe sangat agresif dan juga topik. Mereka di sini mengatakan sebelum melakukan peperangan, mereka siapa yang jaga. Oke. Bang, ini kalau tinggiin dulu, Bang. Sabar ya. Awas kameramen tidak bahaya. Jadi sosok ini, guys,
Dia tadi bilang kalau apa siapa yang mau belajar, jadi belajar itu. Panggil kakek aja, panggil kakek itu. Apa? Bahaya guys. Udah tapi terjeda terus. Udah on itu? Udah. Oke, berhati-hati guys, sangat berhati-hati, mereka sangat agresif. Mereka sangat agresif ya di tempat ini, jadi harap berhati-hati. Mereka menyerang dengan kegelapan.